Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di semester 2 ini kita bertemu kembali masih dalam KBM Daring untuk mata pelajaran perbankan dasar, dan materi kita hari ini adalah tentang fungsi bank. Oke, sebelum dijelaskan tentang fungsi bank, kita lihat dulu dasar hukum dari kegiatan perbankan di Indonesia. Sesuai dengan amanat yang telah dituangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998, tanggal 10 November tahun 1998, di mana bank didefinisikan. Bank adalah suatu badan usaha yang tugasnya adalah menghimpun dana dari masyarakat, kemudian menyalurkannya dalam bentuk kredit kepada masyarakat atau dalam bentuk yang lainnya, di mana tujuan utama dari kegiatan tersebut adalah untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Jadi, kegiatan perbankan di Indonesia itu tujuannya adalah untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, seluruh rakyat Indonesia, ya. Nah, sekarang kita lihat fungsi dari perbankan. Bank fungsinya telah dituangkan dalam undang-undang, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Simpanannya bentuknya bisa tabungan, bisa rekening giro, deposito berjangka, dan lain sebagainya ke bank. Kemudian bank menyalurkan lagi kepada masyarakat dana tersebut kepada yang membutuhkan sektor dana atau permodalan. Untuk apa? Untuk meningkatkan atau memajukan perekonomian dalam rangka meningkatkan kinerja perekonomian di suatu negara. Secara spesifik atau lebih detail, ada 3 fungsi dari bank atau perbankan. Yang pertama adalah agent of trust, yang kedua adalah agent of development, yang ketiga adalah agent of service. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah agent of trust. Maksudnya bagaimana? Trust itu adalah kepercayaan. Antara bank dan nasabah atau masyarakat itu dasarnya adalah saling percaya atau kepercayaan. Agent of trust. Jadi masyarakat menyimpan asetnya di bank itu atas dasar kepercayaan, ya. Kemudian bank juga sama memiliki dasar atau asas kepercayaan kepada masyarakat yang meminjam uang kepada bank, di mana bank percaya bahwa masyarakat atau debitur tersebut mampu untuk mengembalikan uang yang dipinjamnya. Maka bank di sini memiliki fungsi sebagai agent of trust. Jadi harus saling percaya. Nasabah atau masyarakat memiliki kepercayaan terhadap apa lagi selain tentang simpanannya? Kerahasiaan identitas Nah, itu yang disebut dengan agent of trust. Oke, yang berikutnya adalah agent of development. Nah, dalam kegiatan perekonomian ada 2 sektor yang sangat penting yang saling berkaitan, tidak bisa dipisahkan satu sama lain, karena jika tidak ada salah satu maka tidak akan bisa terwujud yang namanya pertumbuhan ekonomi atau perkembangan ekonomi. Yang pertama adalah sektor moneter, yang kedua adalah sektor real. Nah, sektor moneter dan sektor real ini keduanya tidak bisa dipisahkan. Oleh karenanya berjalan bisa beriringan. Kinerja sektor real bisa berjalan dengan baik jika ada didukung oleh sektor moneter. Kalau dalam bahasa sehari-harinya, kegiatan ekonomi akan berjalan dengan baik atau kinerjanya bisa berjalan dengan lancar jika didukung oleh dana atau pendanaan. Nah,
sektor moneter ini di bidang keuangan ya. Jika kegiatan ekonomi tidak ada keuangannya, maka tidak akan bisa terwujud. Makanya bank ini memfasilitasi atau berfungsi sebagai agent of development. Jadi tidak hanya sekedar menyalurkan atau menghimpun dana dari masyarakat, tapi juga di sisi lain bank berfungsi sebagai faktor yang bisa menumbuhkan atau membuat pertumbuhan perekonomian sehingga segala kegiatan perekonomian bisa berjalan dengan baik, yaitu yang disebut dengan agent of development dari sebuah bank. Berikutnya adalah agent of service. Jadi bank ini melayani masyarakat dengan jasa-jasanya yang dibutuhkan dalam kegiatan perekonomian. Contohnya transfer antar bank. Jadi satu pihak misalnya melibatkan pihak lain, maka kita bisa melibatkan bank sebagai pihak keduanya, sebagai pihak perantara untuk menyalurkan atau mentransfer dana kita ke pihak ketiga. Kemudian ada lagi yang disebut dengan jasa penagihan piutang atau wesel tagih. Bank juga dapat memberikan jasa berupa inkaso atau penagihan piutang kepada pihak lain melalui jasanya. Jadi nanti kalian ada akuntansi berkaitan dengan hal ini akan ada lagi di mata pelajaran akuntansi keuangan mengenai penagihan piutang melalui bank. Jadi yang disebut dengan jasa inkaso. Nah, inilah fungsi dari bank yang ketiga atau yang terakhir, yaitu agent of service. Jadi ada 3 ya. Nah, dari ketiga fungsi bank tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang menyeluruh dan lengkap mengenai fungsi dari bank dalam perekonomian, sehingga bank itu tidak hanya dapat diartikan sebagai pihak yang penghimpun dan penyalur dana, karena adanya 3 fungsi bank secara spesifik. Kalau secara umum, ibu ulangi lagi, kalau secara umum bank berfungsi sebagai penghimpun dana dan penyalur dana kepada masyarakat. Penghimpun dana dari masyarakat dan penyalur dana kepada masyarakat itu fungsi bank secara umum. Kalau secara khusus ada 3. Jadi fungsi bank secara khusus ada 3. Yang pertama adalah agent of trust, yang kedua adalah agent of development, yang ketiga adalah agent of service. Nah, anak-anakku sekalian, materi kita hari ini cukup sampai di sini dulu. Tugasnya adalah silahkan kalian salin kembali ke dalam buku catatan kalian masing-masing. Kemudian buku catatannya diberi nama masing-masing di atasnya. Kemudian difoto dan diupload ke kolom komentar. Oke, jangan lupa tugasnya dikerjakan. Silahkan, selamat mengerjakan. Sampai ketemu lagi pertemuan yang akan datang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.